Saudara, apakah Anda menganggap diri Anda hanya sebagai sumber keuangan bagi anak-anak Anda dan membiarkan ibu mereka yang mengurus mereka? Program Sang Pemenang kali ini akan menyentuh isu penting keluarga, peran seorang ayah dalam perkembangan anak-anaknya. Saya, Oti Priambodo, bersama dengan Bapak Pendeta Eslomanik akan berbincang-bincang sekitar kehidupan seorang pria dengan tema memalingkan hati ayah kepada anak-anaknya. Apa kabar Pak Pendeta Manik? Luar biasa Pak Oti. Luar biasa. Ya. Baik Pak Pendeta Manik. Yap. Bagian akhir dalam Perjanjian Lama, yaitu Maleakhi pasal yang keempat ayat yang ke-6, itu mengatakan bahwa tujuan Allah mengutus Mesias ialah agar ia dapat membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Ya. Nah, saya lihat rencana Allah terkait dengan penebusan, yakni pembelian kembali sesuatu yang telah dicuri sebelumnya. Nah, bagi setiap ayah yang mengenal Yesus, rencana Allah ialah membawa kembali hati ayah kepada anak-anaknya. Namun untuk sampai ke sana, ada sebuah proses sepertinya yang perlu diketahui. Nih bagaimana Pak Pendeta Manik? Jadi begini, kita membutuhkan pemahaman yang baru dari Alkitab tentang bagaimana membesarkan anak. Mari kita memikirkan kembali masalah ini dan menemukan secara baru peran kita tentunya secara Alkitabiah. Dan tanggung jawab untuk menjadi ayah yang Allah kehendaki. Nah, jadi dalam Efesus 6:4 begini dikatakan Pak Oti, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan kemarahan di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Artinya di sini bahwa Allah telah memberikan kepada kita satu karunia yang khusus untuk membesarkan anak-anak kita. Ya. Jadi itu sebuah karunia istimewa. Sebuah karunia istimewa ya. Karena Allah telah meletakkan itu di dalam hati setiap anak satu kerinduan yang mendalam untuk memperoleh sesuatu dari ayahnya. Anak-anak mendapatkan citra diri mereka dari apa yang mereka yakini merupakan cara ayah mereka memahami mereka. Jadi kita harus memahami anak ya. Nah, sebuah desain yang Allah berikan bagi mereka. Jadi saling berkaitan itu Pak. Ya, jadi kalau kita sebagai ayah tidak belajar bagaimana untuk mendidik anak-anak kita, maka sebenarnya kita mengarahkan mereka untuk menuju sebuah kegagalan. Dalam beberapa kasus misalnya dalam kehidupan, itu bisa saja membawa mereka kepada sebuah penderitaan begitu ya. Iya, anak-anak itu ya. Nah, jadi mungkin kita pernah mendengar seorang ayah yang berkata, jika seseorang tidak menggunakan rotan, ia memanjakan anaknya. Ya, ada ungkapan begitu ya. Sebenarnya itu bukan apa yang tertulis dalam Alkitab. Ini adalah komentar yang menyesatkan tentang Amsal 13 ayat 34 yang mengatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Kan itu ya firman Tuhan ya. Ayat ini sebenarnya berkaitan dengan peringatan bagi para ayah untuk mengasihi anak-anak mereka. Intinya adalah kasih ya. Iya, untuk mengasihi, untuk mendidik mereka sedemikian rupa sehingga memberikan perhatian yang mendalam untuk didikan dan disiplin bagi mereka, bagi anak-anak. Pak Pendeta Manik, dalam bagian lain dikatakan bahwa keluarga adalah inti masyarakat. Standar yang bagaimana mestinya yang perlu bagi setiap ayah dalam mendidik atau memimpin bagian kecil yang merupakan inti masyarakat ini ya. Nah begini, dalam kitab Ulangan 6 ayat 5-7. Nah, kita diberikan satu standar untuk mendidik anak ya dalam kebenaran firman Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya
Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Itu firman Tuhan, Pak Odi. Itu firman Tuhan dalam kitab Ulangan ya? Iya, jelas ya. Nah, jadi ibadah keluarga pada waktu makan bersama seharusnya tidak menjadi satu-satunya waktu yang kita habiskan bersama anak-anak kita. Ya. Jadi terlalu liturgis. Ya. Saya harus mengakui bahwa semangat saya untuk mengajar anak-anak saya ya secara alkitabiah kadang-kadang tidak diimbangi dengan waktu bermain. Ya. Selalu yang harus terstruktur. Dan perhatian yang mereka butuhkan secara pribadi dari saya sebagai ayah mereka. Kadang saya selalu begitu sibuk. Ya. Jadi ketika kita menanamkan nilai-nilai alkitabiah dalam diri anak-anak kita, kita perlu waspada dan pastikan bahwa kebenaran tersebut lebih dulu sebenarnya menjamah kehidupan kita sebagai seorang ayah. Itu benar, Pak Pendeta. Nah, sebagian besar peluang bagi kita, Pak, ya, untuk meneruskan nilai-nilai Alkitab kepada anak-anak kita terjadi dalam kegiatan sehari-hari yang normal. Betul. Dalam kehidupan kita. Seperti saat-saat kita duduk di meja sarapan pada hari Sabtu libur ya, atau ketika kita berjalan-jalan bersama anak-anak. Ya. Banyak dari kita membuat kekristenan itu berpusat di sekitar aturan ya. Liturgi ya, seremonial, Pak. Ya. Kebaktian pagi bersama-sama ya. Nah, tetapi Allah memulai bagian ini dengan menciptakan hubungan. Kasihilah aku. Allah melihat perintah ini sebagai titik awal untuk menjadi seorang Kristen. Jadi ada hubungan sebenarnya di sini ya. Hubungan ya, relasi. Dan kebenaran yang paling penting untuk diteruskan kepada anak-anak kita. Kita perlu mengajar anak-anak untuk mengasihi Allah dengan menunjukkan keteladanan dalam hal itu. Keteladanan ini hal itu dia, terutama keteladanan itu. Sering berbagi dengan mereka tentang persekutuan bersama Allah dan apa yang Ia telah ajarkan kepada kita. Inilah yang sangat penting, Pak, daripada seremonial. Alkitab menyatakan dengan jelas tentang betapa penting peranan seorang ayah dalam kehidupan anaknya. Kita membaca, orang tua adalah kebanggaan anak-anak mereka dalam Amsal 17 ayat yang ke-6. 6 itu ya. Nah, menanamkan kebenaran ke dalam kehidupan anak-anak kita berarti menghabiskan waktu bersama mereka secara langsung. Ini yang harus diperhatikan. Jadi hubungan tadi ya. Ya, betul kembali ya, relasi. Jadi bersama mereka, tidak kebanyakan hanya berkata-kata gitu ya. Nah, ketika seorang ayah mulai memikirkan tentang apa yang Allah inginkan baginya sebagai seorang ayah, dan ia kemudian berusaha mendekati anak-anaknya, Poti. Ya. Mereka akan memberi respon. Ya, tanggapan, ada feedbacknya ya. Ya, kepercayaan mungkin harus dibangun kembali. Dan itu membutuhkan waktu. Ada sebuah proses ya. Namun dengan pertolongan Allah, hubungan itu dapat dipulihkan, Pak Oti. Ya. Pak Pendeta Manik, apakah ada tips atau prinsip yang perlu dilakukan untuk membangun sebuah hubungan ya? Relasi antara ayah dengan anak-anaknya. Ya, yang pertama bahwa seorang ayah perlu menciptakan suasana yang aman. Ini sangat penting sekali, Pak Oti. Menciptakan suasana aman. Ya, supaya anak itu aman, dekat dengan kita. Sehingga mudah berhubungan ya. Seorang anak itu sangat perlu mengetahui bahwa ia dapat berbagi apapun dengan ayahnya. Dan tidak mengkritiknya. Ini sangat penting sekali. Jangan sampai anak takut, Pak. Ya. Bahkan mungkin mengancam ya. Ya, mengancam dan marah. Dia harus tahu itu. Anak itu kalau saya berbagi dengan papa saya tahu bahwa papa ini ramah, tidak marah, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita tidak dapat membangun hubungan dengan putra atau putri kita kecuali kita mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam diri anak itu. Ya, jadi melalui sebuah pertanyaan. Ya, rajinlah bertanya ya. Bisa kita sampaikan kepada mereka ya. Ya. Jadi kita bisa mulai dengan pertanyaan itu, Pak ya. Ceritakan bagaimana perasaan kamu tentang ini gitu ya. Maka anak itu akan merdeka dia. Dekat juga dengan kita. Semakin dekat.
Bagaimana kabarmu? Ya, bagaimana perasaanmu di sekolah dengan teman-temanmu di kelas tertentu gitu ya? Bagaimana hubunganmu dengan ini si anu, siapa? Nah, itu kita buat pertanyaan-pertanyaan yang ramah kepada mereka. Itu yang kedua. Kemudian tips yang ketiga, Pak Oti. Ya. Berikanlah lebih banyak perhatian tentang mereka. Jadi harus memberikan perhatian. Ini kata perhatian ini penting karena ini berkaitan dengan hati ya. Perhatian. Ya, hati ya. Jadi tidak hanya melihat, memperhatikan. Karena pada dasarnya manusia butuh diperhatikan, Pak. Ya. Apalagi anak-anak kita. Nah, tindakan-tindakan seorang ayah berbicara lebih keras daripada kata-katanya. Jadi tindakan itu perhatian loh, Pak ya. Ya. Jika kita yang memonopoli pembicaraan, itu satu kegagalan. Saya tegaskan lagi di sini. Kalau seorang ayah memonopoli pembicaraan, itu adalah satu kegagalan, Pak. Ini penting diingat ini. Iya. Tetapi setiap kali kita menghabiskan waktu bersama anak-anak secara langsung dan tetap berfokus kepada mereka ya, kita mengkomunikasikan nilai-nilai yang sangat besar bagi mereka. Nah, ini merupakan langkah mengkomunikasikan kasih dengan satu cara yang mereka sangat rindukan. Ya. Kemudian tips yang keempat, Wati. Ini sungguh sangat dahsyat ini. Ya. Apa itu? Bagaimana nih? Diam dan dengarkan. Wah, maksudnya bagaimana nih? Diam dan dengarkan. Diam dan dengarkan. Ya, Alkitab mengatakan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Itu Matius 12 ayat 34b ya. Ya. Hanya ketika anak Anda berbicara, maka kita dapat mengetahui. Kita diam toh, maka ketika dia berbicara kita mengetahui tentang dia ya. Apa yang membuat anak kita senang, apa yang menjadi pergumulan anak-anak kita, dan apa yang melukai hatinya. Di sini sangat penting diam dan dengar ya. Jadi itu sangat penting sekali. Kemudian yang kelima, ini luar biasa juga. Berdoalah bersama. Berdoa bersama dengan anak-anak. Dengan anak. Ini jarang dilakukan oleh ayah-ayah. Ya, karena kesibukan mereka. Suami-suami juga ya. Suami-suami. Jadi berdoalah bersama. Pasti anak kita tidak pernah menolak doa. Kalau fokusnya adalah pada masalah mereka. Tapi kalau masalah kita, mereka bingung itu, gak mau dengar. Ya. Kita juga mendapatkan contoh dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Yakni menyerahkan kepada Allah segala yang dihadapi dalam hidup. Dan prinsip yang terakhir atau tips yang keenam ialah menanamkan nilai kebenaran dalam kehidupan mereka. Itu berarti mengajar, Pak. Mengajar ya, menanamkan nilai kebenaran. Ya, ketika saya memahami bahwa harta terbesar di rumah saya dan dalam kehidupan saya ialah istri dan anak-anak, saya merasa kagum. Sungguh satu hak istimewa dan tanggung jawab yang Allah telah percayakan kepada kita para pria ya, sebagai pemimpin spiritual dalam keluarga-keluarga kita. Sebab itu, naikkanlah doa yang tulus agar kita menjadi pria yang baik sebagaimana yang Alkitab ajarkan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Begitu Pak Oti. Pendeta Manik, terima kasih banyak untuk kesempatan boleh berbincang bersama dalam program Sang Pemenang. Sama-sama, kiranya hal ini menjadi berkat bagi setiap pendengar. Amin. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat Anda ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302, atau SMS 081 333 777 386, atau melalui email siaran@ytwr.org. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.